Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Irfan. Kali ini kita akan membahas sebuah kabar yang cukup mengejutkan dari Belanda. Tepatnya dari klub FC Twente, ada dua peristiwa besar yang terjadi hampir bersamaan. Mesilger dimainkan lagi setelah sempat dibekukan, dan di hari yang sama, sang pelatih Joseph Osting resmi dipecat. Sebuah drama yang mengguncang dan menarik banget buat kalau kita kupas lebih dalam. Mari kita mulai dari awal. Hari Kamis 4 September menjadi momen penuh drama di Stadion The Golset First Day. FC Twente menjalani laga uji coba melawan klub Jerman, Alemannia Aachen. Pertandingan ini sebenarnya hanya sebuah friendly match, tapi ada satu hal yang langsung menjadi sorotan publik, khususnya bagi kita pencinta sepak bola Indonesia. Mesilger, bek timnas Indonesia, kembali diturunkan sebagai starter. Padahal sebelumnya Hilger sempat dibukukan setelah gagal pindah ke Stade Brest di Ligue 1 Prancis. Transfer yang sudah berjalan panjang itu batal di detik-detik akhir bursa musim panas. Media Belanda, Tubantia, sempat melaporkan bahwa kegagalan transfer Mesilger membuat suasana di internal FC Twente agak panas. Manajemen merasa kecewa, sang pemain pun berada dalam situasi tidak nyaman. Akibatnya, Hilger sempat dipinggirkan dan tidak masuk rencana utama pelatih Joseph Osting. Tapi pada laga kontra Alemannia Aachen, Hilger justru dipercaya kembali sebagai starter. Ia tampil lebih dari 70 menit sebelum akhirnya diganti. Meski hasilnya kurang memuaskan, FC Twente kalah 0-2 dari wakil Jerman, dan kembalinya Hilger jelas menimbulkan tanda tanya besar. Mengapa tiba-tiba dia dimainkan lagi? Jawabannya cukup sederhana, tapi juga pelik. FC Twente sedang mengalami krisis di lini belakang. Beberapa bek utama mengalami cedera dan kondisi tim tidak stabil. Dalam kondisi terjepit, Osting tak punya pilihan lain selain memainkan Hilgers lagi. Inilah yang membuat publik kaget, karena sebelumnya Hilgers sudah seperti dibekukan. Namun menurut laporan dari Football International, situasi Mesilger di SCD belum sepenuhnya aman. Meski dimainkan, ia tetap membuka peluang untuk pindah karena bursa transfer di beberapa negara masih terbuka, termasuk di Turki dan Portugal. Artinya, saga masa depan Hilger belum selesai dan masih ada kemungkinan ia meninggalkan FC Twente sebelum benar-benar nyaman di skuad utamanya. Sekarang, mari kita geser sedikit ke drama lain yang terjadi di hari yang sama. Joseph Osting, pelatih FC Twente, resmi dipecat. Keputusan ini diumumkan hanya beberapa jam setelah laga melawan Alemannia Aachen. Alasan pemecatan cukup jelas. Dari 4 laga awal Eredivisie musim 2024-2025, Twente hanya meraih 1 kemenangan dan menderita 3 kekalahan, termasuk hasil memalukan saat dipermalukan Excelsior dengan skor 0-1. Manajemen merasa tren buruk ini sudah dimulai sejak musim lalu dan kini semakin parah. Direktur Teknik Twente, Jan Stroy, dalam rilis resmi yang dikutip media Belanda, menegaskan, "Kami tidak puas dengan awal liga, baik dari sisi hasil maupun performa. Musim lalu tren menurun sudah terlihat, dan sekarang hampir tidak ada perbaikan. Kami rasa ini waktu yang tepat untuk mengakhiri kerjasama."
Media The Telegraph bahkan menyebut bahwa pemecatan Hosting sebenarnya sudah dipertimbangkan sejak akhir musim lalu. Tapi manajemen masih memberikan kesempatan. Sayangnya, performa buruk di awal musim langsung memutuskan kesabaran klub. Jadi, di hari ketika Hilger akhirnya kembali bermain, pelatih yang selama ini membekukannya justru harus angkat kaki. Ironi yang cukup pahit, bukan? Sekarang pertanyaannya, bagaimana masa depan FC Twente dan juga Mads Hilger? Untuk Twente, mereka harus segera mencari pelatih baru. Nama-nama seperti Ron Jan, mantan pelatih mereka, sempat disebut oleh media Belanda sebagai opsi yang sangat realistis. Jan dianggap punya kedekatan dengan klub dan bisa menjadi penenang di ruang ganti. Tapi tentu saja, manajemen juga bisa mencari opsi lain yang lebih segar untuk membawa FC Twente keluar dari keterpurukan. Sementara Mads Hilger, situasi ini sebenarnya bisa jadi peluang emas. Dengan hengkangnya Hosting, kemungkinan ia bisa mendapatkan kepercayaan lebih besar dari pelatih baru nanti. Apalagi usianya baru 23 tahun, masih sangat potensial untuk berkembang. Dan media Belanda Algemeen Dagblad menulis bahwa Hilger punya kesempatan untuk restart karirnya di FC Twente. Meski tetap ada kemungkinan ia hengkang, jika tawaran bagus datang dalam waktu dekat tentunya. Kalau kita tarik ke Timnas Indonesia, kembalinya Mads Hilger bermain jelas kabar baik. Kita tahu, beberapa waktu lalu ia sempat absen dan situasi membuat publik bertanya-tanya. Tapi kini, setidaknya ia sudah kembali turun ke lapangan, menjaga kondisi fisik dan ritme pertandingan. Dan jangan lupa, dalam sepak bola Eropa, situasi bisa berubah dengan sangat cepat. Pemain yang tadinya dibekukan bisa saja menjadi andalan. Pelatih yang tadinya dipercaya bisa saja dipecat hanya karena hasil beberapa laga. Mads Hilger berada di tengah pusaran drama ini. Jadi teman-teman, kasus Mads Hilger ini bukan hanya soal seorang pemain yang dimainkan lagi, tapi juga mencerminkan betapa kerasnya dinamika di sepak bola Belanda. FC Twente yang dikenal sebagai salah satu klub besar di Eredivisie kini sedang berada di persimpangan jalan. Dan keputusan-keputusan yang mereka ambil dalam waktu dekat akan sangat menentukan arah musim ini. Kita tunggu saja, apakah Mads Hilger akan tetap bertahan di SCD dan membuktikan diri sebagai bek utama atau justru memilih tantangan baru di luar Belanda. Drama pada tanggal 4 September itu bisa menjadi titik balik baik untuk Mads Hilger maupun FC Twente. Untuk Mads Hilger, ini bisa menjadi awal kebangkitan. Dan untuk FC Twente, ini saatnya mencari jalan baru dengan pelatih yang berbeda. Baik teman-teman, itulah pembahasan kita kali ini tentang Mads Hilger dan FC Twente. Dan tentunya pemecatan Joseph Hosting. Kita akan terus pantau perkembangan selanjutnya, apalagi bursa transfer di beberapa negara masih terbuka. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update terbaru dari saya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terus dukung Timnas Indonesia. Salam olahraga, salam Garuda.